Dari daratan yang tenggelam ke negeri kepulauan. Kisah Indonesia dan Tatar Sunda. Bab 1. Indonesia yang kita kenal hari ini. Pernah nggak sih kamu berhenti sebentar, terus mikir, kenapa Indonesia itu isinya pulau semua? Kenapa kita harus naik kapal, naik pesawat, kalau mau pindah dari satu tempat ke tempat lain? Banyak orang mengira memang dari sananya begini. Padahal ceritanya nggak sesederhana itu. Kalau kita mundur jauh ke masa lalu, jauh sebelum peta Indonesia digambar, bahkan jauh sebelum nama Indonesia ada, wilayah ini pernah menjadi satu daratan besar. Dan dari sanalah semua cerita ini dimulai. Bab 2. Zaman es dan dunia yang berbeda. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, bumi sedang berada di masa yang sangat dingin. Zaman es terakhir. Es di kutub sangat tebal. Begitu tebal, sampai air laut di seluruh dunia menyusut drastis. Permukaan laut saat itu bisa 100 meter. Bahkan lebih rendah dari sekarang. Dan karena itulah, daratan yang hari ini terpisah oleh laut, dulu justru menyatu. Bab 3. Sundaland, daratan besar yang hilang. Para ilmuwan menyebut daratan besar itu Sundaland atau dataran Sunda. Bayangkan ini, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, bukan pulau, tapi satu daratan luas. Kalau kamu hidup di Jawa waktu itu, kamu bisa jalan kaki ke Kalimantan. Tanpa kapal, tanpa perahu, hanya tanah, hutan, dan sungai besar. Sundaland itu subur, penuh kehidupan, dan menjadi rumah bagi manusia purba. Bab 4. Sungai yang sekarang jadi laut. Di daratan itu mengalir sungai-sungai raksasa. Lebarnya ratusan meter. Panjangnya ribuan kilometer. Hari ini, sungai-sungai itu nggak kelihatan. Bukan karena mengering, tapi karena tenggelam. Dasarnya sekarang adalah Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Malaka. Laut yang kita lihat hari ini dulu adalah tanah tempat orang hidup. Bab 5. Saat air naik dan dunia berubah. Sekitar 12.000 tahun lalu, bumi mulai menghangat. Es mencair, air laut naik. Awalnya pelan, hampir nggak terasa. Tapi tahun demi tahun, generasi demi generasi, air terus naik. Lembah berubah jadi rawa, rawa berubah jadi laut. Manusia mundur ke tempat lebih tinggi, ke bukit, ke gunung. Sampai akhirnya, daratan Sunda terpecah. Dan sejak saat itu, Indonesia menjadi negara kepulauan. Menariknya, hampir semua peradaban tua di dunia punya cerita tentang banjir besar. Entah itu di Timur Tengah, Asia,
atau Nusantara. Mungkin itu bukan sekadar dongeng. Mungkin itu adalah ingatan kolektif manusia tentang dunia yang pernah tenggelam. Bab 7. Tatar Sunda dan Gunung-Gunung Suci. Di tanah Sunda, cerita tentang masa lalu masih hidup. Gunung bukan sekedar gunung, hutan bukan sekedar hutan. Gunung dianggap tempat suci, tempat berlindung, tempat kehidupan bertahan saat air naik. Karena bagi orang Sunda, alam bukan sesuatu yang ditaklukkan, tapi sesuatu yang dihormati. Bab 8. Dari daratan ke bangsa maritim. Ketika daratan terpisah, manusia Nusantara tidak punah. Mereka beradaptasi, belajar membaca angin, membuat perahu. Laut bukan musuh, laut adalah jalan. Dan dari situlah lahir bangsa pelaut, bangsa maritim. Jadi, hari ini, saat kita menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan, ingatlah, itu adalah akhir dari cerita panjang. Kita adalah keturunan orang-orang yang kehilangan tanahnya, tapi tidak kehilangan harapan. Kita anak dari tanah dan air. Dan mungkin itulah sebabnya kita selalu punya hubungan yang dalam dengan alam.